7 tapi masih 3 tahun. Disabilitasnya di jenis apa ya Pak? Oh iya. Kalau itu mulai Mungkin masuk ke yang gambaran personal dulu ya Pak. iya. Kalau boleh tahu Mas Yuki sekarang ini bekerja atau berwirausaha? Bekerja sih masih anak magang. Iya. Berarti Mas Yuki sekarang hanya ke perpustakaan ya Mas? Gak ada usaha kayak nyoba usaha lain gitu ya Mas? Belum aku sih kepikiran. Kalau ada sih apa ya? Nyoba yang temanku yang dari Kalimantan apa itu dia nggak usah hari ulang galon Biru itu ya. Kepo ya itu kan. atau saya sendiri suka bingung. Apa mobile main apa ini? ML. Bukan apa Genshin. Genshin Impact. Iya. Pernah tahu? Sudah tahu. Pernah main? Enggak pernah kalau enggak HP-nya. Main di laptop. Iya laptop bukan laptop sih komputer. Komputer ya. Cuma ya iya HP sih ada tapi speknya kecil. Iya. Berat emang ya. Enggak kuat. Setiap update mesti apa itu Panas. bukan panas sih apa selalu. Kalau boleh tahu ngisi celengannya itu dapat uangnya dari mana? Waktu memang dari Oh iya. Kemudian sebelum masuk di magang, apakah memang ada pembekalan apa namanya pembekalan atau pelatihan keterampilan ya Mas? kalau itu sebenarnya sudah bahkan jauh-jauh hari sudah dimatangkan. Udah ada ya? Iya. Yang kasih dari siapa ya? Maaf Yang menyediakan pelatihannya itu dari siapa? dari ini Pak Andi sendiri. Oke. Apakah memang ini untuk ininya memang harus dari pengusaha? Sebenarnya kita pengen lihat sih Pak, mereka itu soalnya kan pertama kali saya riset tentang pedayabilitas ini kan UMKM toh Pak ibaratnya. Nah kita pengen lihat apakah teman-teman yang mengoperasikan, khususnya teman-teman disabilitas yang mengoperasikan UMKM ini memang dapat permodalannya itu dari OJK atau enggak gitu Pak. Tapi semisal memang ini ternyata dikelola sama siapa namanya Bu Amel dan teman-teman, gak apa-apa kita coba menggali dulu secara ininya aja Pak. Oh gitu. Dari mereka apakah pernah buat buka tabungan dan sebagainya gitu. Jadi sebelumnya begini, kalau yang memang kalau untuk anak-anak yang miskin, tapi dia nanti bisa lengkapi semuanya, karena memang kan kemampuan terbatas. Iya. Jadi memang kalau yang di WN itu dapat penghasilan Pak. Oke. Yang tidak dapat penghasilan, kemudian kalau pelatihan itu dari kita juga ada, Pelatihan kemudian juga ada dari dinas tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja. Nah, jadi kalau kedeputasi itu memang sudah dengan Ibuwangi. Oh oke. Jadi betul kita pertama UMKM bisa bekerja sama pionir. Iya. Oke. Kita juga punya paguyuban UMKM disabilitas yang beranggotakan sekitar 47 UMKM. Iya. Kalau anak-anak industri memang begini konsepnya, kita latih mereka ini. Iya. Kita latih mereka, kemudian nanti ketika mereka siap, kita ada 2 fase Pak. Apakah jadi maksudnya begini, saya Mbak, kenapa kok teman-teman dinas, teman-teman swasta, kampus, manapun itu suka dengan disabilitas? Karena begini, kami tidak pernah memprioritaskan uang. Iya. Meskipun di WM, di Putra, di mana, tapi saya gaji berapa, itu nggak usah pikir gaji. Itu dengan waraknya tuh, warak 3. Iya. Anak saya sudah diterima di seluruh kesempatan masuk di sini, sudah senang. Meskipun itu tidak gaji pun tidak apa-apa. Tapi kalau saya dibantu, jadi bantu untuk anak-anak saya untuk mandiri di sini. Iya. Nah, jadi saya juga punya konsep dengan teman-teman di tempat Pak Wali. Saya bilang, Pak, kalau panjenengan mau merekrut teman-teman disabilitas, nggak bisa kok tes tulis, Iya. nggak bisa.
hanya bisa dites magang kerja 3 bulan. Karena di waktu itu teman-teman disabilitas bisa menyesuaikan dengan ritme pekerjaan. Yang punya kantor pun juga bisa mengenal anak-anak seperti ini. Apakah selama 3 bulan mereka bisa cocok atau tidak? Kalau cocok, maka lanjut direkrut. Nah, cocok yang diteruskan karena disayang Mbak Mas tidak pernah menekankan anak-anak untuk dikasihan. Banyak dibantu di bagian perpus harap sampai dosen sama kepala perpus ya. Kalau anak-anak saya kerja, jangan dimaklumi Pak. Pak Vincent namanya, kepala perpusnya. Anak saya kok udah kerja di situ, jangan dimaklumi, jangan diistimewakan, saya nggak mau. Nah, kasihan, jangan dikasihani. Karena kalau sudah masuk dunia kerja, ya ada rasa bisa aja Mbak. Iya. Nggak mau saya, ini ada anak-anak. Dan coba, oh sama sama. Iya. Ini ya mau nggak Oreo? Boleh. Itu Mbak Mas. Profesional aja. Iya, saya nggak mau. Wah, aku nggak bisa. Wah, kasih nggak ada bagi saya. Karena kita nggak bisa kalau bisa anak seperti itu. Kita maklumi bisa maju nggak bisa. Dan mandiri-mandiri. Nah, mereka sudah ada waktu yang aja dengan saya. Bapak kalau mau ngasih anak-anak saya sudah lakukan itu. Gitu. Jadi di pendidikan dasar saya sudah memaklumi mereka, saya sudah mengajarkan mereka. Sekarang saatnya mereka untuk maju. Jadi kalau misalkan di sana biarkan anak saya santai, jangan biarkan anak saya itu nganggur. Kasih kerjaan. Siapa ambil juga? Iya. Kemudian mereka juga sudah pernah buka rekening Mbak. Saya kenalkan mereka juga untuk buka rekening di bank mana tuh? BCA. Masa. Iya. Ya, sprinkle ya. Ya. Saya boleh lanjutin ya dulu Pak. Boleh. Kira-kira kayak mau ini ngisi formulir kan di biasanya kayak disuruh ngisi formulir apa gitu, pernah ada kesulitan nggak? Nggak sulit, enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada, cuman ya apa ya, agak jengkel kok lama prosesnya. Oke. Proses aja yang namanya. Iya, Lama. antrinya juga ya agak lama. Oke. Berarti kan kalau misalnya buka rekening gitu Mas, itu kan ada tanda tangan kan? Nanti buat di buku tabungannya sama di perjanjiannya itu. Nah, itu berarti yang tanda tangan secara mandiri Mas Yudi ya? Iya, Itu nggak ada kesusahan Mas buat tanda tangan? ya pertamanya sih ya harusnya sih harusnya bisa, tapi karena ada satu yang kurang cocok akhirnya harus ngulang lagi. Oh iya. Iya. Ya karena apa ya, mungkin saya dulu ya waktu pertama kali buat KTP apa itu mungkin bukan ngasih bentuk tanda tangannya agak sulit. Ini saya sempat mikir ini saya bisa ya KTP, ganti KTP ya cuma ganti tanda tangan. Soalnya saya waktu di Kapandari itu pernah dengar katanya ada cewek katanya dipingin ganti KTP, ganti foto KTP-nya yang dia sebelumnya fotonya nggak jilbaban, dia pengen ganti KTP ya fotonya jilbaban. Nah katanya sih bisa gitu. Nah ini aku pikir kalau tanda tangan bisa nggak ya ganti KTP itu ganti tanda tangan. Mau tak ganti tanda tangannya lebih simpel. Berarti pas Mas Yudi kesusahan buat tanda tangan yang sampai disuruh ngulang sama pegawai banknya, dari situ apakah pegawai banknya itu menawarkan untuk menggunakan cap aja, cap tangan, atau dibantu buat yang lainnya Mas? Ya, saya rasa enggak, tidak ya. Seingat saya enggak ada itu. Nah, jadi Mas Yudi, kalau Mas Yudi datang ke bank buat ya mau buka rekening dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya Mas Yudi ini bisa mendapatkan kayak layanan. Jadi layanan ini pegawai-pegawai dari bank itu memberikan informasi ke Mas Yudi, cara-caranya ngisi formulir, kemudian ini nyerahin formulir ke
ke siapa, tanda tangannya di mana, bagaimana. Nah itu ada layanan bagi Mas Yudi, itu sebenarnya ada aturan yang sudah ngatur kayak gitu. Nah Mas Yudi itu tahu nggak tentang hal itu, tentang haknya, mungkin haknya dari Mas Yudi sendiri? Ya, saya rasa sih ya, kalau intinya sih tahu semua. Intinya tahu semua. Ya, Oke, intinya saja. intinya saja. Kalau boleh tahu intinya itu taunya gimana mas? Ah, maaf ya, itu buatnya udah lama jadi ya Allah saya lupa. Iya, iya. Lama saya lupa. Kira-kira kapan ya siapa sih ku? Yang kita ku buat itu rekening ku. Kapan ya? Si pandemi ku. Sudah pandemi berarti baru aja. Ya, Tahun belakang ini ya. tahun 2021. Oh, 2022. 22. Oke. Coba lihat, coba lihat tuh ATM mana ATM? Itu kan ada varit itu ya. Oh ya, aku penang dompetku. Permisi ya. Iya, expert. Iya. Eh. Ya, coba. Sama juga juga, ya. Nah, ini bank kan juga biasanya juga memiliki kewajiban nih buat ngasih tahu ini untuk apa, kemudian syarat dan ketentuannya itu biasanya juga dikasih tahu ke Mas Yudi. Itu Iya. apakah dari kewajiban dari bank itu untuk ngasih tahu kayak gini udah dilaksanain belum kira-kira? Kira-kira sih sudah. Maaf ya, saya lupa itu. Iya, mungkin sudah jelaskan. Kalau maaf mungkin lupa. Kalau begitu kan Mas Yudi udah pernah ke bank, terus udah pernah dijelasin sama pegawainya, sama Mas Yudi udah nyoba tanda tangan di pembukaan buku tabungannya dan pembuatan ATM-nya itu. Berarti kalau menurut Mas Yudi, lembaga perbankan ini berarti cukup ramah ya ke teman-teman penyandang disabilitas. Iya, Kurang ya. Cukup ramah ya. iya. Masak sendiri ya berarti ya? Atau frozen gitu dimsumnya modelannya? Frozen. Oh frozen. Bosen. Makanya kan itu kan habis dimasak kan. Oh iya, biasanya harus masak di frozen supaya cuma tinggal dipanasin nanti tinggal langsung dimakan Iya. gitu. Oke gitu. Usaha dimsumnya itu Mas Yudi dapat modalnya dari mana? Dari Mas nih. Ya, mungkin dari dibantu. Iya. Oh dari mandi ya. Berarti nggak pernah nyoba pinjaman ke keluar dari Mas Andi kayak dari bank. Sulit katanya. Memang ada syarat-syarat sih memang. Jadi memang kalau misalkan kita katakan memang tingkat kepercayaan Iya. bank, Iya. bisa itu masih kurang. Iya. Oh, oke. Jadi mungkin kalau misalkan bisa ya harus ada jaminannya dulu mbak. Jaminan ya. Itu pun juga pernah kita lihat. Kita pernah dapat sosialisasi dari Pegadaian. Pegadaian. Pegadaian kita juga sekarang punya namanya semacam kuri bukan? Ya. Iya iya. Itu pun pertama sih bilangnya mudah waktu di dinas mana tuh? Dinsos ya. Iya. Jadi saya kumpulkan teman-teman paguyuban, Iya. kemudian hadirlah siapa itu teman-teman empat dinas, Disnaker, Dinsos, kemudian apalagi Dinkop sama dinas penanaman modal. Itu mereka menghadirkan teman-teman dari Pegadaian. Astagfirullah. Nah di Pegadaian juga ada yang namanya kuri itu. Kurang ya. Ketika kita bilang mereka harus menjaminkan itu, padahal kalau sesuai dengan ketentuan 10 juta maksimal 10 juta itu nggak ada agunan. Ada benar. Iya, tapi dia lembaga bank Minta itu. minta itu. Itu pernah ya Pak? Itu hanya dikhususkan untuk yang ada penyandang disabilitas atau Kayaknya semua deh. semuanya ya. Iya. Yang umum aja begitu apalagi ya. Oh teman-teman iya ini iya. itu. Pernah kehambat nggak Pak? Kalau misal kayak ada biasanya kan ada syarat sehat jasmani dan rohani kayak gitu kan? Kalau saya jelas mana ini nggak ada sih. Nggak ada Yang ya? penting dia punya usaha aja. Yang penting punya usaha aja ya. Dan juga ada agunan. Soalnya memang kalau di perbankan itu dia ada prinsip namanya 5C Pak. Itu 5C. Itu capacity, condition, karakter, collateral, sama satunya apa ya satunya itu? Pokoknya saya lupa Pak. Intinya tuh karakter maksudnya kecakapan diri dari orang. Kemudian yang kedua dari kapasitinya apakah dia memang mampu untuk apa namanya? Mengembalikan nanti, kemudian kolateral dari jaminan itu sendiri. Terus yang keempat itu ada yang conditionnya Pak, apakah memang orang ini tidak ada track record di
dia di blacklist. di blacklist atau Iya. gimana. Di chatting. Nah, Iya, Ah, nah, ah. Ya. itu yang memang jadi apa ya Pak, perdebatan di kalangan teman-teman buat yang termarginalkan gitu loh Pak, teman-teman disabilitas, karena adanya prinsip karakter itu yang akhirnya membuat lembaga perbankan itu tutup mata, seolah-olah kayak iya. mempersulit dan sebagainya. Hmm. Nah, ya itu sih Pak sementara yang Iya. Tapi sebenarnya kok nyaman kita kalau misalkan berada di dua posisi itu Mbak ya. Karena memang mereka juga harus mengamankan diri mereka juga sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Karena memang ya nggak ada lagi yang bisa meyakinkan mereka kecuali agunan itu. Iya. Apakah itu juga termasuk dilema? Enggak. Kalau untuk agunan seharusnya enggak ya. so ya kan kalau di mana-mana kalau mau ngambil di lembaga perbankan kan pasti mereka mengutamakan agunan dulu, jaminan. Iya. Karena kalau memang sewaktu-waktu kita macet, ya yang dieksekusi kita nanti jaminannya itu. Dan bahkan jaminannya itu pun harus lebih tinggi kan Pak dari Betul. Apa yang pinjam? Ya. Pinjam. Padahal kalau misalkan kemarin saya habis ngobrol dengan teman-teman di Bank Jatim itu, Mungkin ya. ternyata memang yang pinjaman 10 juta itu juga ada asuransinya. Jadi ketika teman-teman UMKM itu tidak bisa membayar maka akan ada asuransi. Oh iya. Nah, itu. Tapi itu ya jangan dijadikan sebagai jaga-jaga begitu. Iya, iya. Karena sekali jadi disiplin yang kena, nah itu yang susah. Oh berarti yang modelnya dari Pak Andi ya yang berarti berarti Mas Yudi ini cuma ke bank hanya untuk membuka rekening aja ya Mas, gak ada aktivitas lain mungkin pinjam kredit atau sebagainya, permodalan. Sebenarnya apa itu untuk apa ya, apa sih ya itu untuk itu bayaran ketika saya sudah diterima kerja itu. Oh iya, iya. Buat gaji. Iya. Berarti cuma sebatas gaji sama ya udah cuma terima gaji gitu aja. Ya. Nabung? Ya nabung ya juga. Oh ya, juga di bank sekarang. Iya. Oke. Kita harus belajar dari situ karena ya beberapa barang mungkin harus beli online ya kan nggak bisa bayar langsung. Iya, iya. Enak pakai bank. Ya. Berarti itu banking. Iya. Mobile ya, berarti bisa. Oh, Berarti Mas Yudi juga bisa ini mobile banking. banking. Belum sih. Oh, belum. Ya? Aplikasinya aja belum install. Oh, iya, iya, iya. Transfer secara manual. Iya, transfer manual. Berarti kalau misalnya mau transfer ke ATM gitu berarti Mas Yudi bisa mengoperasikan sendiri. Bisa. Sama cara-caranya, Mas. Ya bisa. Saya ngambil butuh ya berapa ya bisa kok. Oke, siap. Ya. Oke, makasih ya Mas Yudi. Waktunya buat wawancara sama kita. Mungkin sekarang gantian sama temennya yang lain, mau siapa? Cesa. Makasih ya Mas Yudi. Iya. Terserah ya apa. Iya.